Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala man wa syekhuna wa salafuna salihun ila hadratin nabi wa alin nabi, khususan ila ruhi Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, summa ila ruhi Syekhina al-Arif billah Abi Muhammad Amin Badalis kumpulan surah-surahim, summa ila ruhi jami'i masyayikhina wa muallimina jima'in wa walidina wa jami'al muslimin wa muslimat. Anna Allah tawashana wa iyahum birrahmah wal maghfirah wa yu'andu alayna wa ala awladina wa zurriyatina muslim bi asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim khususiyatihim wa karamatihim bid-din wa dunya wal akhirah wa ala mana wa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa waffiqna wahdina ila siratikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahdin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulum fid darain amin. Ya'lam ayyuhal waladul azizu was-sahibul mukhlisu atalallahu baqa'aka fi ta'atihi wa salaka bika tariqa ahbabih. Anna jami'a nasahil awwalin wal akhirin majmu'atun fi ahadisi sayyidil mursalin li'annahu huwa alladhi utiya jawami'al kalimi. Fakullu nasihin mahma nasaha fahuwa mutataffilun ala mawaidi nusihi sallallahu alaihi wasallam. Fa in wasalaka syai'un minan nasahin nabawiyah fala hajata laka ila nasaihi wa illam yahsul ilaika syai'un minha faqul li man ladhi hasatahu min ulumika fima amdaitahu min umrika alladhi dayya'tahu suda. Ayyuhal waladu kullu nasail awwalin wal akhirin fi maqalati sayyidil mursalin maktubatun lil alamin wa kullun minha yufidu faidatan tammatan. Faminha hadzal haditsu huwa alamatu i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi wa innama an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun ayyutawila 'alaihi hasratahu. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ila an-nar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi an-nasihatu wal mau'izatu kafiyatun li ahli dunya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita kembali sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bighairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kembali kita mari sama-sama pula mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, kita sudah tahu bahwa sebab kitab ini ditulis, sebab kitab ini dikarang, yaitu adanya seorang daripada murid Imam Ghazali, yang murid ini orang Persia,
dan dia bingung. Kenapa bingungnya? Walaupun orang ini sudah ahli di dalam ilmu agama, ilmu hadis, ilmu Quran, tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain, tapi bingung mana di antara ilmu-ilmu yang dipelajari yang bermanfaat, yang bisa membimbing dan menyelamatkan nanti pada hari kiamat. Artinya apa? Artinya ilmu itu walaupun johirnya ilmu agama, tetapi kalau kada dilandasi dengan tauhid dan tasawuf, kada sedikit ilmu agama justru menjadikan orang sombong dan angkuh. Kenapa? Karena diri merasa alim, karena diri merasa sempurna, karena merasa diri lebih baik dari orang lain. Iyalah. Nah, contoh aja. Orang misalnya ahli dalam hadis, itu kan luar biasa tuh, muhaddisin. Tapi kalau kada belajar ilmu tauhid tetap berbahaya. Kenapa? Karena kalau di dalam ilmu tauhid itu yang bersifat alim itu siapa? Hanya Allah. Berarti yang lain dari Allah hakikatnya jahil. Kan kita sudah belajar di dalam ilmu tauhid yang bersifat ilmu itu hanya Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang bersifat ilmu, yang lain hakikatnya kadada punya ilmu. Tapi orang yang belajar ilmu hadis ini, sekali lagi, ini kalau kada didasari dengan ilmu tauhid dan tasawuf, ini merasa dirinya itu alim, merasa dirinya itu berilmu. Ya memang lah, menurut Imam Ghazali kita ini soh-soh aja disebut berilmu, tapi sadar ilmu yang ada pada diri kita ini adalah dari Allah juga. Ya, artinya bukan hakikiyah, hanya majas. Yang bersifat ilmu, yang bersifat alim itu hanya satu, yaitu Allah. Disinilah wahdaniyah. Nah, jadi buktinya kita itu lah, memang misalnya kita belajar, paham, mengerti, tapi satu saat kita kada ditakuni, bisa kada ingat. Hadang dulu ajar apa? Nah, ini kan berarti di saat itu ilmu kita kada ada. Ya lah, nang di saat kada ingat tuh lah, di saat lupa berarti kita kada berilmu. Sedangkan Allah kada pernah lupa. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah kada pernah ngantuk, apalagi guring. Apa maksudnya? Maksud ayat ini bahwa Allah kada pernah kada tahu. Sampai ujar Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah aja nang alim, kamu seukuran kada pernah alim. Nah, jadi sekali lagi, ini murid sidini bingung, mana guru ulunnya nah, colong pang ulun minta fatwa pian lah, sampai ujar sidin, amun ujar pian guru wae nah, ada kitabku Ihya Ulumuddin, ada kitab pian nang pian karang ngarannya Kimia Us-Sa'adah, ada ngaran kitab pian Jawahirul Quran, ada Mizanul Amal, ada Qistasul Mustaqim, ada Mi'rajul Qudusi, ada Minhajul Abidin, dan lain-lain. Ulun kada sanggup membaca beradaan, dan memang sudah dibaca juga, tapi tetap ulun kada mengerti, kada paham. Bukan kada paham dalam artian kada bisa membaca, tetapi lah ada di hati masih aja lagi model kayak ragu-ragu, kada puas, kada yakin. Dan ini berbahaya. Nah, disinilah nyata bahwa yang bersifat sempurna itu hanya Allah. Yang bersifat kamaliyah itu hanya
Allah. Yang lain dari Allah itu semua bersifat naqais, serba kekurangan. Ini alim tuh sudah orangnya lah, ilmunya luar biasa. Mun kita paginya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mudahan Tuhan mampuni dosa dan kesalahan kita lah. Ya Allah, kan kadang-kadang ya Allah timbul di hati rasa berilmu, rasa alim, rasa banyak sudah punya amal. Padahal kita kada tahu amal kita diterima apa kada. Nah, ya Allah, banyak bisi amal, alhamdulillah. Cuma kita kada sadar apa ilmu dan amal kita diterima Tuhan apa kada. Kada tahu kita, ya kan? Nah, disitulah kekurangan kita. Nah makanya sidin lah ujar sidin fa'atlubu min sayyidi wa ustazi mukhtasaran aqra'uhu kulla yawmin wa a'malu bima fihi ila akhir maqal. Nah ulun minta lompian guruai nah jaga bahasa kita nang ringkas saja supaya ulun baca keterangan pian kata apa namanya tulisan pian itu setiap hari dan ulun amalakan. Lah nang apa nang pian tulis tuh nah ulun amalakan, ulun hendak minta ilmu nang bisa menyelamatkan ulun, membimbing ulun ketika ulun sampai ke dalam kubur dan seterusnya sampai di padang mahsyar dan seterusnya. Ilmu itu nang membimbing ulun. Nah lalu apa jawaban sidin? Ya'lam ayyuhal waladul azizu, ujar sidin ketahui wahai anak lah, anak yang mulia. Nah ini kan orang itu kalau sadar walaupun sudah alim, walaupun sudah berilmu, tapi menyadari diri ini masih kurang. Itu yang paling bagus. Nang itu artinya orang tuh mempunyai sifat tawadu. Nang ngalih ini nang kada alim tapi paraga alim. Yalah, yang kayak kita nih, nang kada alim cuma paraga alim. Rasa iya sudah. Ya Allah, nang rasa iya itu nah tetap salah sebab di situ ujub. Ujub tuh kan ada merasa bangga di hati. Apalagi pun kada bujur, bapak dah bujur munafik katanya. Ya kan? Nang kada bujur, lalu rasa bujur munafik katanya di dalam batin. Mudahan Tuhan mampuni. Nah hebatnya orang ini napa ngaku bahwa diri seorang ini napa? Jahil, diri seorang ini kada punya apa-apa. Nah lalu makanya sidin memuji, ujar sidin ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang mulia. Artinya sidin menganggap mulia kenapa? Ini orang walaupun sudah alim tapi tetap merasa kurang, merasa salah, merasa ya tadi Bang. Nah wasahibul mukhlisu jasidin, dan orang yang bujur-bujur ikhlas. Atau lallahu baqa'aka, mudahan jasidin ikamnya dipanjangkan umur fi ta'atihi, di dalam berbuat taat kepada Allah, wasalaka bika tariqa ahbabihi, dan mudah-mudahan Allah menjalankan dengan engkau akan jalan kekasihnya. Nah, jadi kita ini berdoa lah Bapak Ibu, karena kan ujar Nabi almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan lawan kekasihnya. Kalau kita nih di dunia lah, maaf minta ridha ulun, nang kita cinta ini pangkat, harta benda, kawan, ya kan? Nah kawan ini kada tentu menyelamatkan kita nih. Pokoknya yang sifatnya dunia, padahal kalau kita meninggal dunia terpisah kada. Rumah, mobil, pangkat, kawan, bila kita meninggal umpat lah ya, kada umpat. Nah di sini kita bingung. Di dunia patuh kita cintai, kita sayangi, kita kawani, tapi ternyata begitu kita masuk dalam kubur, siapa yang mengawani kita ini siapa? Syukur-syukur mun kawan nih datang ke kubur musiah, bah si anu tuh jar sadang lagi hidup gawiannya, ya Allah tambah mehinyik lagi, tambah menyakitkan lagi. Sebab apa? Kata-kata ini jadi saksi. Misal contoh ulun ini nambah kawan non si A, ulun nih bakawan non si A,
si A nih gawiannya kada bagus ini kayaknya lah, apalagi orang sudah meninggal kayaknya lu terdapat konsibi ikan tahulah arwah si A tuh gawiannya sini kayaknya kada bagus, ini orang ini tambah jadi saksi kayaknya ulun sudah jadi saksi ini jahat, tambah lagi si B jadi saksi kada bagus. Ya Allah, makanya Nabi menyuruh bila orang tuh sudah meninggal dunia kejahatan jangan dibuka. Jangan dibuka-buka kejahatan orang itu. Kenapa? Akan menambah saksi berat baginya. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita lah. Nah, oleh karena itu, marilah kita, apalagi kita sudah tua-tuaan, ayolah kita meninggal yang terbaik. Jangan makin tua makin apa? Tua keladi, tua makin. Iya kan? Mudah-mudahan selamat lah. Nah, jadi kawanilah orang-orang yang soleh, kawanilah orang-orang yang baik. Paling tidak misalnya walaupun orangnya sudah meninggal, tapi kita cinta kepada aulia Allah, siapa yang kita cintai, misalnya siapa-siapa, pokoknya semua wali cintai dia, apalagi Nabi dan Rasul. Kenapa? Ini karena ujar Nabi tadi kan almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan begitu kita meninggal dunia. Ini kekasih kita yang kita cintai, dia akan menjemput kita. Karena kan alam kita ini sudah alam arwah, kada lagi alam jasad. Alam jasad kita sudah terpisah dengan benda, sudah terpisah dengan kekuasaan, sudah terpisah dengan kawan-kawan. Nah, tinggal hati kita sering terpaut dengan orang yang kita cintai, misalnya Syekh Anu, Guru Anu, ya kan, Rasulullah, siapa-siapa kita cintai. Kalau perlu ujar guru, rancaki bahdiah baca Fatihah. Misalnya guru siapa, misalnya guru sekumpul misalnya, atau Datuk Kelampayan, ya Allah sampaikan Fatihah uluna, Besan Sidin, Al-Fatihah baca. Ini ruh kita lah, ruh sidin itu sudah terhubung. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lalu ujar Sidin tadi, anna jami'a nasail awalin wal akhirin majmu'atun fi ahadisi sayyidil mursalin li'annahu huwa alladhi utiya jawami al-kalim. Ujar Sidin, semua nasihat-nasihat lah orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang itu sudah terhimpun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi itu orang yang diberikan jawami al-kalim. Nabi itu penderan Sidin singkat tapi maknanya luas. Luar biasa. Rasul itu berpendar kada apa kita lah. Sedikit kata-kata tapi luar biasa. Maknanya itu luar biasa. Nah, lah itu hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqulu nasihin mahma nasaha fa huwa mutataffilun ala mawaidi nusihi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang memberi nasihat, manakala ia memberi nasihat itu hanya umpatan aja atas nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu memberi nasihat luar biasa, yang baik-baik semua itu datang dari Rasulullah. Lalu ada misalnya siapakah kisah memberi nasihat, kisah mempelajari dan sebagainya, dari mana mengambil? Dari Rasulullah juga. Jadi ya bahasanya mutatafilun, umpatan. Nah, apa jar Habib Ali? Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu akhlak, tingkah laku, perangai, amal, ilmu dan sebagainya, apapun itu semua diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Coba bayangkan. Ini Habib Ali memadahkan seperti ini. Jadi kalau ada ulama lalu berfatwa macam-macam, rasa hebat, itu membelakangi Nabi katanya. Semua ilmu itu kada lepas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Nabi dan Rasul, apalagi di bawah sini, itu semua mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba, nah, jadi kita walaupun misalnya sudah ulama titel,
tuan guru di kiau guru, jangan merasa kawak menasehati orang, sebab semua nasihat itu mir Rasulillah. Makanya ujar Nabi, balighu ani walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat itu dari aku. Nabi jangan merasa dari ikam karena sombong kita angkuh, muridku jangan kadung belajar kata kayak ini kan, nah hancur amal, hancur ibadah. Kenapa? Ada rasa sombong. Ya Allah, coba biar kada belajar tasawuf, kada belajar tauhid tasawuf, ya Allah sombongnya luar biasa. Rasa itu Pak, sudah sampai walaupun berilmu juga cuman bisa hilang, bisa berubah kada sedikit. Kalau orang nak kasih ilmu saja on lah. Nah mudahan kita selamat lah itu aja, kita mengharap mudahan selamat hidup itu aja. Ini nah, bila banyak sudah bisa ilmu, jangan merasa berilmu. Bila kau nasihati orang, kau belajar orang, jangan merasa rasa kau belajar orang, jangan. Sebab semua ilmu itu sumbernya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya itu menyampaikan tuh lah, hanya tak kita. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku jadi nabi dari Allah, sedangkan orang mukmin semua dari aku. Nah ini maaflah. Ini. Fa in wasalaka syai'un min nasaihin nabawiyah fala hajata laka ila nasaihi. Lalu ujar Imam Ghazali. Nah ini sidin pulang apa merendahnya. Jika ujar sidin lah nasihat Nabi itu sudah sampai lawan ikam kada perlu lagi bahajar lawan nasihatku. Sidin merendahkan. Sidin tuh merasa lah ujar sidin bila ilmu nang dari Rasulullah dan keterangan Rasulullah, walaupun sidin juga menjelaskan tapi sidin kada merasa sidin
paham lebih lah. Sebab nang kayak inilah minta maaf ulun. Aulia Allah di antaranya Habib Abdullah Haddad. Bila sidin tuh ada hadis, misalnya hadis di mana sebelum saya mencatat hadis, itu sidin berusaha dulu berpendar lawan Rasulullah. Ya Rasulullah ini bujurkah hadisnya kadakah dari pian kada? Nabi betul, baru ditulis sidin. Itu kehebatan orang. Dan kawa berpendar. Kenapa? Rohani orang cocok mun sodong ini, ya Allah bersalawat jigin hanya 10 kali hilang tasbih. Hanya 10 kali bersalawat hilang tasbih. Kenapa? Mangan orang bersalawat rasa hadir Rasulullah, ya Allah. Iyalah. Coba at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sambungannya apa? Sambungannya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaika. Kaknya itu lil qarib parah benar. Jangan bisa assalamualaikum ya Rasulullah. Nah kayak itu nah. Jangan bahasa kita tuh. Sebab kaknya itu lil qarib. Kada assalamu alaihi kada atau assalamu ala Muhammadin kada. Ini assalamu alaika. Parah kurangnya. Nah indah di situ aja dulu ya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudahan Tuhan memberi paham, mudahan Tuhan memberi ngerti lah. Nah, jadi ujar sidin bila ikam telah mengerti paham nang sampai daripada nasihat-nasihat Rasulullah itu, ikam gak ada perlu lagi bahajat no nasihatku. Nah, karena nasihatku tuh ya Rasulullah juga, dari Rasulullah juga berarti wa illam yasil ilaika syai'un minha. Nah, bila ikam lah nang ikam dapatkan belajar ilmu dan sebagainya, tapi ikam kada mengerti, kada paham juga, kada sampai jualan ikam pengertian pemahamannya, fakulli, maka yuk katakanlah aku, maladhi hasaltahu min ulumika fima amdaitahu min umrika. Apa manfaatnya, apa gunanya ikam belajar ilmu selama ini yang ikam menghabiskan umur ikam nang ikam sia-siakan semata-mata. Alladzi daya'tahu sudah nang kada ada manfaatnya. Ikam belajar tapi ilmu itu kada membimbing lawan ikam, malah menjadikan ikam takabur, sombong. Apa gunanya selama ini ikam belajar jasidin? Masya Allah Imam Ghazali lah. Ini orang minta nasihati bang. Jadi ke orang minta nasihat itu disahati sidin ya Allah. Nah kayak kita juga ini penyakit apa namanya? Misalnya penyakitnya ada penyakit cacar. Mun kada dipadahkan apabila baiknya orang. Iyalah, asal dokter nang juga dokter, amun dokter becari, penyakit cacar diberi obat sakit kepala apabila baiknya. Karena tujuan becari berusaha. Sedangkan nang bujur dokter, oh piannya cacar. Nah ini obatnya, ini pemantangnya, ini bujur obat apa bujur dokter ngarannya. Makanya Imam Ghazali situ gak ada asa-asaan memadai. Nah, mudahan kita dapat manfaatnya, dapat syafaat sidin, dapat barokat sidin. Ayyuhal waladu ujar sidin, kullu nasail awalin wal akhirin fi maqalati sayyidil mursalin maktubatun lil alamin. Wahai anak jasidin, semua nasihat awalin orang terdahulu dan akan datang itu pada perkataan Rasulullah SAW itu sudah tertulis sebenarnya di alam semesta ini. Wah luar biasa. Jadi orang yang mengerti isyarat, semua isyarat ini adalah nasihat. Orang yang mengerti nasihat, orang yang mengerti ibarat, orang yang mengerti ya bahasa kita pemahaman, maka alam ini sekecil apapun itu nasihat, itu ibarat. Kadada nang kadada ma isyarat, kadada jadi penunjuk tuh kadada, semua jadi isyarat. Wallahi ma hadzal wujud illa musyiran lil ma'bud.
Demi Allah, ujar Habib Ali, tidak ada di alam semesta ini melainkan itu menjadi isyarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun minha yufidu faidatan tamatan, dan semuanya itu akan memberi faedah yang sempurna. Faminha hadzal hadis, diantaranya ini hadis Jasidin. Nah, ini ada hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Alamatu aradillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Tanda-tanda alamat orang yang dipalingkan oleh Allah daripada hamba, maksudnya tanda hamba itu nang dijauhkan Tuhan daripadanya, yaitu istighaluhu bima la ya'ni. Allah sibukkan orang itu dengan sesuatu nang kadar manfaatnya untuk akhirat. Maaf dulu lah, happy aja seharian, bisukan happy, siang happy, sore happy, malam happy. Jangan baca Quran karena apa, atau baca nasihat-nasihat agama karena apa. Ini apa? WA, apalagi Mbah, Google, apalagi. Lalu stres serongan, lalu mau serongan, ya kan? Cobalah waktu itu dibagi, bukan dilarang sepenuhnya kada. Coba dibagilah. Oh, ini mana saatnya aku baca Quran, Yasin, Waqiah, ya Allah. Apa tuh? Suratul Muluk. Mana aku berselawat, mana aku beristighfar, mentasbih. Nah, ayo happy kan Papa. Ini bilang seharian happy aja. Ini tanda orang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Tanda orang ini dijauhkan oleh Allah lah daripada kasih sayangnya. Ya araduhu istighaluhu bima la ya'ni, dengan diasikatan Tuhan dengan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Wa inna mra'an zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun ayyutawwila alaihi hasratahu. Seseorang, ujar Nabi SAW, yang berlalu satu saat daripada umurnya, nah pada sesuatu yang bukan diciptakan untuknya, maka berarti hakikatnya ia akan melawasakan karena penyesalannya di padang mahsyar. Kita ini diciptakan Allah pertama untuk makrifat kepadanya. Yang kedua ciptakan Allah untuk beribadah. Tapi kita gunakan umur kita, mata kita, telinga kita, badan kita untuk kadar manfaatnya untuk akhirat. Kayaknya ini menyesalnya luar biasa. Tambah banyak, tambah menyesal, tambah banyak, banyak menyesal. Kenapa? Karena setiap umur akan ditanya, setiap penglihatan akan ditanya, setiap pendengaran akan ditanya, setiap perbuatan akan ditanya, setiap langkah akan ditanya. Sebab ya, setiap yang dimakan akan ditanya, dari mana untuk apa. Lalu kita misalnya seharusnya kita lipat kepada Allah, seharusnya beramal lipat kepada Allah, karena kita di dunia ini kan sebentar aja. Paling lawas kita hidup 300 tahun gitu loh. Betul kan? Kita hidupnya paling lawas 300 tahun. Tuhan, kalau wasalah, maka minta panjang umur. Bahkan awalnya 300 tahun bungkuk ulut. Ya, paling lawas kita kada lawas kada di dunia ini. Kalau sudah di akhirat Pak, kada lubul lagi abadal abidin selama-lamanya. Coba aja bayangkan pian, tumatnya aku hidupnya kayaknya di akhirat. Ya Allah, datuku Nabi Adam berapa ribu tahun sudah, Nabi Yunus, Rasul berapa sudah lawasnya kada pernah bulik. Nih mun aku kayaknya, aku setelah hidup di dunia ini paling 100 tahun ibahnya. Nah, sementara aku hidup banyak yang digunakan kada dimanfaatkan nikmat-nikmat Allah. Nah, ya kada penyesalan yang ada kayaknya. Mudahan Tuhan maampuni. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaglib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ila an-nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa sudah melewati umur 40 tahun tapi kebaikannya kadang mengalahkan akan kejahatannya, siap-siaplah ahli neraka. Ini hadis Nabi.
Ya Allah. Jadi kita uti umur berapa sudah? Ya kan? Nah, umur kita nih. Berapa sudah? Ada 50, 60. Kita itu alhamdulillah aku 60, tapi alhamdulillah aku mau menuntut ilmu, aku sembahyang berjamaah, aku bertasbih, aku baca Quran, aku bawa qop, aku bersedekah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima amal ibadah ulun. Tapi kalau masih paham lah biarlah. 40 sudah, apalagi 42, 43 masih aja ngeng. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Musiah mati itu dah, musiah mati ya, musiah mati. Kalau sahabat bertaubat, bujur ada aja Nabi. 40 dia diberi umur tetap aja nang. Hah? Itu maha senang kalau kita beristighfar. Tuhan maha senang kalau kita minta ampun. Tuhan maha senang terlibat. Sampai dikisahkan ada orang berdagang, hibak dagangan di atas kuda, di atas onta, bawa nah di tengah jalan karena kuyuhan kelapahan tak guring sidin, nah berturun pada anu tadi lah, sekali bangun hilang kudanya, lawan barang-barangnya hilang. Nah disidin maka butang berada barang nih, cari ke sana, pokoknya tak putar deh, kada dapat lagi. Udah lawan barang tadi, itu disidin kayaknya kayak baik mati ya sudah. Mbah, aku pagun juga kok, barang tak ada lagi juga. Nah, ya kalau habis deh barang utangan, baik aku mati sini saya, guringnya. Guring pulas banget, guring sekali terbangun ada kuda lawan barangnya diiga kada hilang, subuh penting kada dihilang barangnya. Gembira kada, senang kada? Allah lebih senang daripada orang ini nah kalau orang itu taubat. Allah lebih suka orang ini nah daripada orang yang dapat benda tadi. Kalau orang itu hamba Allah itu siapapun taubat minta ampun, Allah lebih senang daripada orang dapat nang kehilangan harta benda, dapat bendanya. Orang kehilangan pacarnya kada diharap dah sekalinya yang ya I love you uma rasa kada bisa di mana. Nah, tapi Allah lebih suka. Kenapa? Ini orang ini kembali lagi untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu minta maaf lah, ini nih hadis Bang ya Allah. Jadi kalau sudah di atas umur 40 apalagi 50 60, ayo kita berhati-hati, banyak istighfar, banyak minta ampun, berdoa kepada Allah, mudahan semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahadhi nasihatu wal mau'izatu kafiyatun li ahli dunia. Ini Jasidin ujian Ghazali, cukup nasihat ini lah, papadah ini cukup bagi orang ahli dunia. Jangan berhimmat benar mengejar dunia. Wallahu a'lam, minta ridho minta halal ulunah. Insyaallah disambung pulang dan panjang umur, sehat badan, kita berniat terus-terusan menuntut ilmu agama lah. Mbah Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah.